Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang terhormat Profesor Dr. Henry Arianto MM selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran dan Kak Anggri dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Boleh di next? Sebelumnya, anggota kelompok kami di sini terdiri dari 4 orang. Ada Asmiatun, Rika Wardi, saya sendiri Sabrina Isya, dan Firman Aulia. Next. Di sini topik pembahasan yang akan kita jelaskan ada 10. Ada pengertian, hakikat, tujuan, fungsi dan manfaat, karakteristik, prinsip penyusunan, komponen penyusunan, langkah penyusunan, format dan model, serta contoh dari RPP. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Sabin. Sebelumnya, yang pertama adalah pengertian dari RPP. Mungkin teman-teman sendiri sudah familiar nggak sih dengar kata RPP? Biasanya itu ada di sekolah-sekolah seperti sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, dan semacamnya. Jadi, RPP adalah suatu rencana yang diperlukan dan dibuat oleh guru sebelum memulai proses pembelajaran. Biasanya RPP itu dibuat pada awal ajaran baru atau awal semester. Eh, Misalnya terdapat RPP bahasa mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka pada pertemuan pertama itu biasanya guru memulai dengan perkenalan terlebih dahulu, seperti memberikan motivasi atau cerita-cerita gitu. Terus baru guru memasuki materi pelajaran. Kemudian RPP juga berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam mengajar dan mencakup aturan yang berkaitan dengan proyek apa yang akan diimplementasikan selama KBM berlangsung. Misalnya dalam RPP ini juga berperan dalam menjadi pedoman dalam kegiatan KBM dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang dimaksud ialah penguasaan materi dari siswanya sendiri. Misalnya tadi RPP Bahasa Indonesia. Materi pokoknya itu tentang cerpen. Dalam kompetensi dasarnya, maka siswa harus bisa mencerna atau menelaah struktur teks cerpen dan kaidah kebahasaannya. Apabila setelah mendapatkan materi dan ajar teks cerpen, maka siswa bisa menelaah dan menjabarkan struktur dari teks cerpen, maka kompetensi dasar tersebut telah tercapai. Next. Oke, masih pengertian dari RPP, yaitu menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebuah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, jadi RPP itu boleh digunakan satu pertemuan atau lebih, atau bisa satu semester. Biasanya guru juga menggunakan bisa menggunakan RPP yang telah digunakan sebelumnya. Mungkin ada beberapa sedikit modifikasi atau revisi. Pembuatan RPP ini juga dirancang merujuk kepada silabus, buku teks atau buku panduan guru. Next. Selanjutnya ada hakikat dari RPP. Sebelumnya, arti dari kata hakikat itu sendiri adalah kenyataan atau fakta yang sesungguhnya atau arti. Jadi hakikat dari RPP sendiri ini merupakan nggak beda jauh dari pengertian RPP itu sendiri, yaitu sebuah rencana yang dibuat oleh seorang guru sebelum memulai pembelajaran dalam kelas yang bisa digunakan dalam satu pertemuan atau lebih. Namun di sini menurut
Permendikbud 081A tahun 2013 dalam lampiran 4 tentang implementasi kurikulum bahwa RPP yang dibuat oleh guru dengan pendekatan saintifik terlihat pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan mengamati, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Maksudnya adalah dengan menyusun RPP yang baik atau sistematis, maka guru dapat menganalisis dan memprediksi proses pembelajaran sehingga menjadi kerangka kerja yang teratur. Nah, dalam FPP sendiri mencakup diantaranya yaitu identitas sekolah, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, penilaian, dan yang terakhir itu media bahan ajar. Kemudian dalam hakikat RPP, di setiap institusi pendidikan, baik itu guru SD, guru SMK, SMP, SMA, itu memiliki tanggung jawab untuk merancang RPP untuk kelas yang akan mereka ajar nanti. Guru dapat mengembangkan RPP itu secara individu ataupun berkelompok dengan difasilitasi, dikoordinasi, dan dipantau oleh kepala sekolah. Next. Oke, selanjutnya tujuan RPP. Pada dasarnya, tadi telah disebutkan pada pengertian bahwa tujuan RPP ialah untuk merancang, mempermudah, memperlancar proses kegiatan belajar mengajar atau KBM. Nah, dilansir dari berbagai sumber bahwa tujuan RPP itu yang pertama meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dengan adanya RPP, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian juga dengan menyusun RPP dapat mempermudah, memperlancar, dan juga dapat membuat kegiatan KBM itu menjadi lebih menyenangkan karena banyaknya media yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Yang kedua, memberikan peluang kepada guru. Maksudnya ini yaitu guru supaya dapat membantu maksudnya membuat mata pelajarannya sesuai kebutuhan siswanya. Dalam RPP itu kan biasanya tertera berbagai macam cara metode pembelajaran, misalnya seperti diskusi, kemudian belajar berkelompok, individu, atau belajar menggunakan media-media seperti video, gambar, atau presentasi atau suara. Nah, maka dengan begitu guru hanya tinggal mengkolaborasikan metode tersebut dengan baik atau dengan seimbang. Kemudian yang ketiga, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka seorang guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Singkatnya, jika seorang guru membuat RPP dengan sangat baik dan sistematis, maka guru dipermudah untuk menganalisis, mengamati, sehingga kerangka kerja guru tersebut itu teratur dan terencana, tidak berantakan. Yang terakhir, sebagai bahan evaluasi. Dengan adanya RPP ini berfungsi juga sebagai evaluasi bagi guru untuk melihat sejauh mana efektivitas atau efisien proses pembelajaran yang telah dilalui. Dalam pembelajaran misalnya seperti sejauh mana siswa telah mengerti atau memahami pelajaran tersebut. Kalau dalam pengajaran, sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah dicapai. Oke, next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, terima kasih Rika. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari RPP. Yang pertama fungsi, di sini fungsi RPP yaitu untuk memberikan arahan atau pacuan bagi pengajar ketika melaksanakan aktivitas pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efisien. Atau dengan kata lain, RPP ini merupakan aplikasi pembelajaran yang berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Jadi,
sebelumnya sudah dijelaskan kalau di RPP itu kan ada alokasi waktunya, ada materinya, ada sumber belajarnya. Nah, itu sudah diatur semua, maka proses pembelajaran itu harus sesuai dengan apa yang sudah ada di RPP. Maka dari itu, RPP ini hendaknya harus bersifat fleksibel, jadi memungkinkan bagi pengajar atau guru untuk menyesuaikan dengan menggunakan bagaimana respon peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan gitu. Jadi harus melihat bagaimana respon peserta didik terlebih dahulu, apakah uh, sudah metode yang dipilih itu sudah sesuai, tapi harus juga masih relevan dengan RPP yang sudah dibuat. Lalu yang selanjutnya ada manfaat dari RPP. Di sini manfaatnya ada 6. Yang pertama sebagai penunjuk arah aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang kedua sebagai pola utama aturan agar bisa menyusun tugas dan kewenangan dari semua unsur yang bertanggung jawab dalam penyusunan RPP. Lalu sebagai panduan untuk setiap unit, sebagai alat ukur apakah terjadi keefektifan di suatu pekerjaan, sebagai bahan penyusunan data, dan sebagai penghemat waktu, tenaga, dan biaya. Karena tadi sudah diatur semua dalam RPP, jadi bisa menghemat waktu, tenaga, serta biaya. Boleh di next. Yang selanjutnya ada karakteristik dari RPP. Di sini karakteristik RPP menurut Prastowo A tahun 2015. Yang pertama, RPP merupakan output dari proses berpikir. Jadi RPP ini adalah hasil diskusi dari para unsur yang bertanggung jawab atas penyusunannya. Tadi bisa guru dan yang secara berkelompok atau guru secara individu yang juga telah melewati pengawasan pantauan dari kepala sekolah. RPP ini juga disusun berdasarkan pertimbangan segala aspek yang berpengaruh dan mendukung akan keberhasilan proses pembelajaran. Nah, aspeknya ini misalnya ada tujuan pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa, metode pengajaran, sumber belajar, lingkungan fisik dan psikososial, serta keterlibatan orang tua. Lalu yang kedua, karakteristiknya ada RPP disusun untuk menggantikan kondisi murid agar sinkron untuk mencapai tujuan. Nah, ini maksudnya RPP ini juga digunakan untuk melatih uh, kepatuhan dari murid maupun guru itu sendiri untuk dapat melakukan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam RPP. Maka dari itu RPP ini berfungsi sebagai paduan agar pembelajaran itu sinkron dengan apa yang sudah ada di RPP. Lalu yang ketiga, karakteristiknya RPP berisikan rangkaian aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran sama seperti tadi. Jadi RPP ini berisi rangkaian yang lengkap, mulai dari waktunya, materinya, sumbernya, metodenya, media dan alat bahan ajarnya, sudah dijelaskan semua di RPP, jadi rangkaian proses pembelajaran itu mengikuti yang ada di RPP. Jadi berdasarkan tiga karakteristik ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik RPP itu mengutamakan perubahan disiplin murid dalam aplikasi pembelajaran yang mana hal ini diatur oleh pengajar dengan sungguh-sungguh agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan sinkron sesuai dengan apa yang pengajar harapkan. Lalu ada lagi dua karakteristik RPP yang penting juga. Yang pertama yaitu komunikatif dan transparan, yaitu RPP ini harus jelas dan bisa mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Informasi mengenai prosedur dan pengorganisasian pembelajaran ini harus disajikan secara transparan. Lalu yang kedua, fleksibel dan adaptif, yang mana sudah dijelaskan sebelumnya, RPP-nya harus bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Hal ini untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan kondisi dan perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Boleh di next. Yang selanjutnya ada prinsip dari RPP. Di sini menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ada 8 prinsip RPP. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik.
Di sini perbedaannya itu bisa merupai kemampuan dasar, intelektual, bakat, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, dan nilai, serta hingga lingkungan tinggal siswa itu sendiri. Lalu prinsip RPP yang kedua ada partisipasi aktif dari peserta didik sendiri. Lalu yang ketiga berpusat pada peserta didik. Hal ini untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian dari peserta didik. Lalu yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis untuk mengembangkan kegemaran membaca dan pemahaman beragam bacaan dari peserta didik, juga untuk melatih dalam berekspresi dalam berbagai tulisan. Lalu yang kelima, memberi umpan balik dan tindak lanjut. Jadi RPP ini berisi rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Jadi nanti tergantung dari peserta didiknya, apakah misalnya nilai-nilainya itu masih kurang, maka umpan baliknya itu akan ada penguatan, pengayaan, serta remedi. Tapi kalau misalnya nilainya itu sudah baik, maka akan ada umpan balik positif seperti nilai tambah atau nilai yang sudah bagus gitu. Lalu yang keenam ada keterkaitan dan keterpaduan. Hal ini maksudnya antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar dari peserta didik. Lalu yang ketujuh mengakomodasi berbagai teknik pembelajaran, yang mana tadi maksudnya harus adaptif, seperti tekniknya itu tematik keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, serta keragaman budaya. Lalu yang terakhir, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, RPP ini juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi selama proses pembelajaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya saya izin menggunakan dua device dikarenakan sedang ada kendala pada device saya. Oke, yang pertama. Selanjutnya ada komponen-komponen penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ditentukan oleh komponen dan sistematika rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai berikut. Yang pertama ada identitas mata pelajaran. Nah, dalam identitas mata pelajaran ini tuh ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran, dan yang terakhir jumlah pertemuan. Terus yang kedua, standar kompetensi. Yang dimana standar kompetensi ini merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan. Nah, menggambarkan penguasaan pengetahuan, selain itu sikap dan keterampilan yang dicapai setiap kelas atau setiap peserta didik sendiri pada suatu mata pelajaran yang diajarkan oleh pengajar. Yang ketiga ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai para siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusuan indikator dalam suatu pelajaran. Yang keempat ada indikator kompetensi, lima perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan tercapai kompetensi dasar tertentu bakal menjadi acuan penilaian mata pelajaran sendiri. Lalu masuk kasih suaranya. Lalu yang kelima ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini itu harus menggunakan
harus dapat menggambarkan proses dan hasil belajar sebagai bentuk butir-butir yang dicapai oleh peserta didik sesuai dasar. Lalu yang mohon maaf Pak sinyalnya. Oke, kita lanjut yang keenam, ada materi ajar. Materi ajar ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi yang ada di poin 4 tadi. Dan ke-8 ada metode pembelajaran. Untuk setiap guru pastinya mempunyai metode masing-masing yang digunakan untuk mengajar para peserta didiknya. Lalu ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini tuh menyangkut pendahuluan, inti, dan penutup. Seperti yang pertama, pendahuluan itu ada pendahuluan seperti berdoa bersama, mengabsen. Lalu yang di inti itu seperti guru mengajarkan para siswanya entah pengertian, pembagian-bagian materi. Lalu penutup seperti melakukan evaluasi ringan seperti tanya jawab pada siswa. Lalu yang terakhir ada penilaian hasil belajar. Yang 10 penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar ini disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang terakhir ada sumber belajar, di mana para guru menentukan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikatornya itu sendiri. Baik, next. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan RPP. Ini nggak beda jauh ya sama komponen tadi, karena langkah-langkah ini sendiri diambil dari komponen-komponen RPP tadi. Yang pertama di sini ada menuliskan nama mata pelajaran. Selain menuliskan nama mata pelajaran, harus menyiapkan kelas, semester, atau alokasi waktunya, atau bisa bilang jam pertemuannya. Yang kedua ada menuliskan standar kompetensi. Menuliskan standar kompetensi ini bukan ini, tapi ada kompetensi dasar yang harus sesuai dengan standar itu. Yang ketiga, menuliskan indikator dan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau observasi. Yang keempat, mencatat tujuan dari pembelajaran tersebut, di mana guru ini harus membuat tujuan pembelajaran yang diambil dari indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, mencantumkan materi pelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Jadi, materi-materi yang diambil ini harus memuat fakta, prinsip, prosedur yang relevan yang ditulis sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar tadi. Lalu menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu yang dimaksud ini juga kayak menentukan kelas, tempat pelajarannya di mana, jam berapa gitu. Lalu menentukan metode pembelajaran. Sama seperti tadi menentukan metode pelajaran, setiap guru pasti punya metode sendiri ya, atau kayak lagi ngajar anak TK bisa sambil bermain gitu. Terus yang selanjutnya ada menentukan sumber belajar. Menentukan sumber ini mungkin para guru bisa ngambil dari PPT atau buku atau beberapa jurnal, artikel, dan lainnya. Dan selain itu juga adalah tambahan seperti kalau dalam kelas kita harus menyiapkan papan tulis, meja, buku, dan sebagainya. Lalu ada belajar. Di sini kita menentukan penilaian hasil belajar, mungkin para guru buat latihan-latihan ringan atau hanya sekedar membuat kuis para peserta didiknya. Terakhir merumuskan kegiatan pembelajaran. Misalnya kayak pada pembagian dahulu itu bersama siswanya, lalu ada bagian inti dari guru menjelaskan
yang bagian-bagian struktur dan sebagainya. Terhadap YouTube ini dari siswa mengemukakan pendapatnya atau pembelajarnya telah diikuti baik seperti melakukan tanya jawab ringan dengan para peserta didik. Oke. Next. Oke, baik. Di sini saya izin melanjutkan. Di materi berikutnya ini ada format dan model perancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang dimana format ini saya ambil dari buku Prof. Henry. Format ini merupakan format dari kurikulum 2013 atau Kurtilas. Pada format RPP sendiri, yang pertama itu ada judul dari RPP, perencanaan pelaksanaan pembelajaran RPP. Terus selanjutnya itu ada status pendidikan. Status pendidikan ini berisikan nama instansi sekolah. Contohnya itu seperti SMK Negeri 50 Jakarta. Nah, kelas atau semester ini kita bisa isi dengan kelas, contohnya kayak kelas 10 semester 1, dan temanya itu kita isi dengan bidang keahlian. Contohnya itu kayak administrasi perkantoran, dan subtemanya itu kita bisa isi dengan kompetensi, yaitu administrasi perkantoran. Untuk waktunya itu merupakan pertemuan. Jadi RPP yang kita buat ini merupakan pertemuan berapa? Karena ketika saya baca di web kemendikbud.co.id, jadi itu RPP itu tidak dibatasi untuk pembuatannya itu pertemuan satu saja kah sampai pertemuan berikutnya. Jadi kita bisa buat RPP hanya satu kali pertemuan atau sampai beberapa kali pertemuan. Oke, mungkin di next. Nah, selanjutnya itu ada kompetensi isi. Kompetensi inti, maaf. Di kompetensi inti ini berisikan, kalau dari buku Prof. Henry itu dari contohnya itu ada 3 kompetensi inti. Yang pertama itu mengenai keagamaan, yang kedua itu mengenai sikap, yang itu merupakan sikap kejujuran, sikap disiplin, bertanggung jawab, kepedulian, sama sopan santun. Dan yang ketiga itu kompetensi intinya berisikan mengenai pengelolaan, penalaran, dan juga menyajikan terhadap ranah yang konkret. Nah, untuk yang B itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini berisikan kompetensi dasar dari materi yang kita ingin ajarkan. Nah, selanjutnya itu ada indikator pencapaian. Di indikator pencapaian ini berisikan tentang pengamatan proses pembelajaran. Terus juga berisikan tentang tujuan pembelajaran, terus berisikan tentang materi pokok pembelajaran, terus juga berisikan tentang metode pembelajaran. Deskripsi materi pembelajaran itu berisikan tentang deskripsi dari mata pembelajaran. Nah, yang CCC3 ini kegiatan pembelajaran, yaitu kalau dari contoh format dari buku Prof. Henry ini ada sampai pertemuan 5, sampai pertemuan 5. Jadi kita bisa buat RPP-nya itu pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Oke, baik. Di sini selanjutnya itu ada penilaian. Kalau dari buku Prof. Henry itu di dalam penilaian itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama itu ada proses dan hasil, yang dimana pada proses ini kita bisa berisi mengenai teknik, yaitu teknik penilaian, terus bentuk penilaian, terus sama waktu penilaian, sama instrumen. Di hasilnya itu berisikan tentang teknik, bentuk, dan waktu juga. Nah, setelah itu RPP ini harus ditandatangani oleh kepala sekolah untuk mengetahui bahwasanya RPP yang telah dibuat pihak guru relevan dengan pembelajaran ke depannya. Dan selanjutnya itu ditandatangani oleh guru tersebut yang telah membuat RPP. Oke, baik. Selanjutnya saya meminta bantuan untuk share screen contoh RPP-nya.
Oke, baik. Di sini ada contoh dari RPP Kurikulum 2013. Sama sumbernya ini saya ambil dari buku Prof. Henry. Yang pertama itu ada judulnya Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran, yaitu di sini hanya dibuat satu kali pertemuan saja. Jadi tertulis tertera pertemuan ke-1. Nah, selanjutnya itu ada nama sekolah yang tadi saya bilang bahwasanya berisikan instansi dari sekolah tersebut, yaitu SMK Negeri 1 Kabupaten, Kebumen. Yang kedua itu bidang keahlian, administrasi. Terus kompetensinya itu berisikan administrasi perkantoran, kelasnya itu kelas 10, semester 1, dan pertemuan pertama. Oke, untuk kompetensi intinya itu ada 3. Yang pertama itu kompetensi inti 1 yang telah saya beritahu, berisikan mengenai memahami, mengamalkan setiap ajaran agama. Jadi berisikan tentang religi kalau di kompetensi 1 ini. Yang kedua, yang berikutnya itu ada kompetensi inti 2 yang berisikan menerapkan kejujuran, sikap disiplin, bertanggung jawab, kepedulian, sopan santun, aktif, serta menentukan sikap untuk memberikan solusi atas permasalahan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Jadi di kompetensi kedua ini kita bermain dengan karakter siswanya tersebut agar karakter siswa tersebut dapat terbentuk dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Yang berikutnya itu ada kompetensi ketiga. Kompetensi ketiga ini kalau di RPP dari Prof. ini berisikan dapat mengelola, menalar, dan juga menyajikan terhadap ranah konkret, abstrak, dan berkaitan terhadap perkembangan dari pelajaran di sekolah menggunakan kaidah keilmuan. Oke. Berikutnya itu ada yang B, mengenai kompetensi dasar. Yang pertama itu menjelaskan apa itu K3LH. Jadi K3LH itu kesehatan, keselamatan, kerja, lingkungan hidup. Yang kedua itu memiliki sikap proaktif dalam penerapan K3LH. Jadi di sini peserta didik diberitahu mengenai kita tuh harus tahu mengenai K3LH karena K3LH itu tidak hanya digunakan bagi orang-orang yang bekerja di bidang konstruksi saja, tetapi di bagian administrasi pun terkadang kita membutuhkan K3LH dalam proses kegiatannya. Oke. Baik, selanjutnya itu ada indikator pencapaiannya. Indikator pencapaian ini merupakan berisikan tentang indikator yang ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran. Yang pertama itu ada mengamati proses belajar. Yang kedua itu aplikasi K3H di dunia kerja. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari pembelajaran yang tadi saya sudah jelaskan bahwasanya di indikator pembelajaran ini juga ada tujuan dari pembelajarannya itu. Yang dimana di materi K3LH ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama siswa secara mandiri serta tanpa membuka bahan ajar. Jadi siswa dituntut untuk bisa memahami pelajaran tanpa membuka bahan ajar. Jadi bisa mencari dari media internet lain atau bisa berdiskusi dengan temannya. Yang kedua itu siswa dapat mendeskripsikan proses K3 yang berlaku di perusahaan secara mandiri tanpa membuka bahan ajar. Jadi siswa ini ibarat kata bisa dibilang praktek lah apa itu prosedur K3 tanpa melihat dari bahan ajarnya. Nah, terus yang ketiga itu siswa dapat membuat laporan mengenai penerapan K3LH secara mandiri. Nah, setelah siswa mempelajari apa itu K3LH, jadi siswa juga dituntut untuk membuat laporan mengenai penerapan K3LH. Untuk membuat penerapan K3LH ini jadi itu agar siswa memahami lebih jelas bagaimana sih penerapan K3LH dan dari membuat laporan itu guru bisa menganalisis bahwasanya siswa tersebut apakah sudah memahami mengenai K3. Nah, selanjutnya itu ada materi pokok pembelajaran. Untuk materi pokok pembelajaran itu berisikan menerapkan prosedur K3LH. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Tolong di atasin dulu dong. Bisa nggak? Ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Kalau dari buku Prof. Henry yang saya
lihat yang pertama itu pendekatannya ini dia menggunakan pembelajaran saintifistik. Apa sih metode pembelajaran saintifistik? Jadi itu metode pembelajaran saintifistik itu metode pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dalam belajar mengajar. Nah, ciri-cirinya itu siswa berperan aktif, terus juga menggunakan metode ilmiah, sama mengembangkan keterampilan berpikir. Untuk secara umum, pendekatan saintifistik ini terdiri dari 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menganalisis data, menerapkan kesimpulan, dan mengkomunikasikannya. Selanjutnya itu yang kedua itu ada model. Modelnya itu ada model kooperatif. Apa sih model kooperatif itu? Jadi model kooperatif itu model sering yang dibuat oleh guru dalam pembelajaran, yaitu berupa kerja kelompok. Jadi guru itu membuat model pembelajaran dengan kegiatan kerja kelompok. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan prestasi belajar, mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan motivasi belajar, dan mengembangkan sikap menghargai perbedaan. Selanjutnya itu ada metode. Di sini itu ada metode yang digunakannya itu metode drill metode. Apa sih itu yang dimaksud dengan drill metode? Jadi itu drill metode itu merupakan metode latihan yang berulang. Tujuannya itu agar siswa dapat memahami materi tersebut dengan cara berulang gitu. Nah, di bawahnya itu ada alat, media, dan sumber belajar. Yang pertama itu ada alatnya itu HP dan PC, medianya itu Zoom dan PowerPoint, sumber belajarnya itu internet dan buku referensi. Oke, boleh ke bawah. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya itu dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan. Isi dari pendahuluan ini biasanya awalan dari kita proses kegiatan belajar. Contohnya itu kayak memberi salam kepada guru, peserta didik berdoa, dan absensi. Nah, intinya itu baru berisikan cara guru menerapkan sistem pembelajarannya dan dengan metode apa pembelajarannya itu dilakukan. Nah, terus ada penutupnya itu kayak siswa dan guru menyimpulkan materi, siswa mengerjakan soal evaluasi dan lain-lain. Nah, dan dari kegiatan pembelajaran ini juga ada alokasi waktunya. Kalian bisa lihat sendiri alokasi waktunya. Oke, boleh ke bawahin. Nah, selanjutnya itu ada penilaiannya. Untuk penilaiannya itu yang atas deh. Yang pertama itu ada proses yang tadi saya bilang. Di sini ada teknik, yaitu teknik penilaiannya itu tes tertulis dan lisan. Guru jadi menggunakan sistem penilaian itu secara tertulis dan lisan. Yang kedua itu bentuk, yaitu bentuk pengamatan. Jadi guru juga dalam penilaian ini mengamati siswa tersebut, apakah siswa tersebut dapat memahami dan sejauh mana siswa tersebut memahami dari materi tersebut. Nah, yang C itu ada selama proses pembelajaran waktunya. Oke, untuk instrumennya itu terlampir. Yang kedua itu ada tekniknya itu ada tes atau penugasan atau yang sering kita bilang itu PR ibarat kata gitu ya. Guru jadi memberi PR dan bentuknya itu tertulis dan waktunya itu pada kegiatan penutup. Nah, di sini juga ada tanda tangan. Tanda tangannya itu dari guru pangon, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah. Oke, baik. Boleh berikutnya. Oke, baik. Berikutnya ini ada modul ajar. Apa sih bedanya modul ajar dan RPP? Jadi itu modul ajar dan RPP ini nggak ada bedanya sama sekali. Karena modul belajar ini adalah merupakan RPP dari kurikulum Merdeka. Ini saya ambil dari sekolah saya sendiri, sekolah SMK saya sendiri dahulu. Karena saya pernah melakukan observasi, jadi saya menggunakan RPP atau modul belajar dari SMK saya. Boleh dikebawain? Nah, di sini tuh dalam RPP atau modul belajar kurikulum Merdeka dari sekolah saya, yang pertama itu ada status pendidikan, yaitu SMK Negeri 50 Jakarta, dan bidang keahlian bisnis dan manajemen, itu juga program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, terus juga ada mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, terus ada kelasnya itu kelas 10, fase E,
Terus ada guru atau fasilitator atau guru yang mengajar, yaitu Ibu Egi Nupridilidia, SPD. Terus ada tahun atau tahun pelajaran. Tahun pelajarannya itu 2022 dan 2023. Nah, terus ada alokasi waktunya, yaitu 4 kali 15 jam perjalanan, 60 kali 45 menit. Nah, untuk yang B itu ada capaian pembelajaran, isinya itu mengenai capaian apa yang terdapat pada pembelajaran. Terus selanjutnya itu yang C itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berisikan mengenai tujuan dari guru tersebut untuk pembelajaran. Mungkin kalian bisa baca sendiri nanti ya untuk di docs-nya. Nah, selanjutnya itu ada yang D itu ada profil belajar pembelajaran. Dibagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama itu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan, yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu dimensi mandiri. Yang ketiga itu dimensi bergotong royong. Yang keempat itu dimensi beramal, bernalar kritis. Yang kelima itu dimensi kreatif. Nah, yang ke E itu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sama-sama kayak alat dan media pembelajaran yang digunakan. Oke. Terus selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Mungkin metode pembelajarannya bisa dilihat sendiri. Nah, terus selanjutnya itu ada kata kunci. Kata kunci ini adalah kata kunci dari pembelajaran yang bakalan dilakukan. Yaitu ada kata kuncinya itu bisa kalian lihat sendiri juga. Dan terus berikutnya ini ada kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini bedanya dari yang tadi di buku Prof. Henry, dia ini melakukan kegiatan pembelajaran itu sampai pertemuan ke-5 kalau nggak salah. Isinya sama kayak pendahuluan, inti, dan penutup. Oke, boleh dikebawain. Lanjut, terus. Nah, selanjutnya ini ada refleksi. Refleksi itu merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyain oleh guru agar mengetes gitu loh kemampuan siswanya. Terus selanjutnya itu ada agak buram ini ya. Ada lembar kegiatan. Terus juga ada assessment non diagnostik. Nanti bisa dibaca aja di PDF yang telah dikumpulkan oleh kelompok kami. Boleh ke bawah. Nah, di sini tuh ada bahan ajarnya juga yang telah dibuat oleh si guru. Boleh ke bawah. Oke, kurang lebih segitu sih dari RPP atau modul kurikulum Kampus Merdeka. Oke, boleh di stop share screen nggak? Oke, selanjutnya ini kelompok kami ingin menampilkan video. Sebelum masuk ke video, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan tidak? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand. Mungkin dari teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh raise hand. Oke, diulang lagi nih buat teman-teman, mungkin suara Firman tadi terlalu kecil. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung raise hand ya. Terima kasih. Oke, boleh yang pertama Cahya.
Perkenalkan, nama saya Cahaya Mustika Ganasari dari kelompok 12, izin bertanya. Apakah saat mengimplementasikan RPP yang telah dibuat oleh guru perlu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan proses belajar? Kalau perlu, bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, makasih Caya. Yang kedua, Alia. Kenalkan, nama saya Lia Ramawijaya. Saya ingin bertanya, apakah ada persyaratan baku untuk format penulisan RPP? Terima kasih. Oke, makasih Alia. Alia kelompok berapa? Maaf. Kelompok 8. Oke, selanjutnya Tia. Perkenalkan, nama saya Tia dari kelompok 8, izin bertanya, apakah RPP dan syllabus memiliki keterkaitan? Terima kasih. Terima kasih Tia. Yang kira ada Sapna. Baik, saya Sapna Gestuti dari kelompok 12. Izin bertanya, bagaimana peran RPP dalam membantu guru maupun siswa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Oke, makasih Sapna. Apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, sambil kita mencari jawaban, kami akan menampilkan video Inspiring Teacher. Boleh di-share screen? Ada yang lihat Joni nggak? Kayaknya hari ini dia nggak masuk lagi ya? Hah? Tawuran, Pak. Anak yang tadi kemana ya, Kang? Itu yang pakai baju putih terus manggul besi. Oh, itu di Jongko Biru. Oh iya iya iya. Ngapain dia di sini? Nggak kerja lah, Pak. Hah? Orang tuanya kan udah meninggal dua-duanya. Oh. Iya iya.
Joni, kenapa kamu nggak masuk sekolah? Joni, hari ini Bapak merasa bangga dan terharu sekali atas perjuanganmu yang tidak henti-hentinya dan mengatasi semua kehidupanmu yang sangat ya sederhana begini. Tapi Bapak bangga. Tapi Bapak ingin menunjukkan sesuatu kepadamu, ya. Coba apa yang Bapak bawa ini, coba lihat. Nah, coba kamu lihat. Ini hasil ujian, hasil ulangan matematik. Coba kamu lihat. Nilai-nilainya sempurna, hampir mendekati sempurna. Bapak tahu, Bapak sadar kamu yang seorang anak yang penuh talenta dalam ilmu pengetahuan. Pak, selamat Hari Guru. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Cahya, yaitu mengenai apakah saat mengimplementasikan RPP yang telah dibuat oleh guru perlu melibatkan orang tua atau masyarakat dalam kegiatan proses belajar. Dari hasil diskusi kami itu jawabannya perlu. Nah, kalau perlu itu bagaimana caranya? Sebelumnya kan karena perlu, karena dengan adanya bantuan dari masyarakat atau orang tua, maka kegiatan atau proses KBM itu tidak terjadi dalam kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekitar atau bisa jadi fleksibel di mana-mana. Nah, caranya itu mungkin bisa dari adanya komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua, seperti mengadakan rapat dengan orang tua dengan memberitahukan perkembangan terkait kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu orang tua bisa berpartisipasi dalam memantau anak-anaknya belajar di rumah. Misalkan kalau misalnya anak SD itu masih suka dibantu oleh orang tua ketika mengerjakan tugas. Yang ketiga itu mungkin bisa memberikan tugas dalam bentuk proyek untuk kalangan SMP atau SMA seperti wawancara atau kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat seperti museum. Mungkin itu aja. Apakah terjawab, Cahya? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan ke pertanyaan dari Alia. Tadi pertanyaannya apakah ada persyaratan baku untuk format penulisan RPP? Nah, jadi nggak ada ya teman-teman, karena guru bebas membuat, memilih, dan menggunakan RPP itu sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Nah, efisien, efektif, dan orientasi ini juga memiliki arti kayak penulisan RPP dijalanin dengan nggak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Lalu dijalanin mulai tujuan pembelajaran dan memikirkan kesiapan, ketertarikan, dan keperluan berguru murid di kelas. Pada Alia, apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Alia. Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Tia. Yang pertanyaannya itu, apakah RPP dan silabus memiliki keterkaitan? Sebelum kita memasuki apakah ada keterkaitannya, saya sedikit menjelaskan dulu mengenai silabus, karena di materi kita itu nggak menjelaskan mengenai silabus. Jadi itu, tapi tadi udah disinggung ya sama Rika mengenai silabus. Jadi itu silabus itu merupakan garis besar dari rencana pembelajaran untuk satu semester atau satu tahun ajaran. Nah, itu biasanya silabus itu mencantumkan kompetensi dasar yang ingin dicapai, materi ajar dan alokasi waktunya. Dan silabus ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun RPP. Nah, dari fungsinya ini sudah kelihatan banget bahwasanya keterkaitannya itu berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun RPP. Nah,
lebih jelasnya lagi hubungan atau keterkaitan antara silabus dan RPP itu, RPP karena disusun berdasarkan silabus. Artinya RPP harus sesuai dengan kompetensi dasar, materi ajar, dan alokasi waktu yang tercantum dalam silabus. Yang kedua itu, silabus menjadi kerangka dasar, yang dimana bagi RPP sehingga tidak boleh keluar dari garis besar yang telah ada pada silabus. Terus RPP juga merupakan penjabaran dari silabus. Nah, kalau misalkan kita analogikan silabus ini seperti peta jalan yang menunjukkan tujuan dan rute perjalanan. Sedangkan RPP ini sebagai penunjuk perjalanan yang menjelaskan secara detail bagaimana perjalanan akan dilakukan. Apakah sudah terjawab, Tia? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Sapna. Tadi pertanyaannya mengenai peran dari RPP untuk membantu guru maupun siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi perannya itu penting banget. Yang pertama pastinya untuk membantu memahami tujuan pembelajaran. Jadi RPP ini membantu guru maupun siswa untuk memahami tujuan dari satu mata pelajaran. Jadi dengan memahami tujuan tersebut, guru ini bisa merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dan efektif. Terus yang kedua, untuk menerjemahkan kurikulum ke dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bisa memungkinkan guru untuk menghubungkan kurikulum dengan praktik di dalam kelas. Jadi guru bisa merencanakan aktivitas yang relevan dengan materi pembelajaran dan juga memastikan tujuan kurikulum itu tercapai. Terus yang ketiga itu membuat pembelajaran menjadi lebih sistematis. Jadi tadi kan karena semuanya itu sudah diatur dalam RPP, jadi proses pembelajaran ini lebih sistematis karena guru ini sudah punya gambaran bagaimana harus mengajar, misalnya seperti metode apa yang digunakan dan media alat pembelajaran itu apa saja. Seperti itu, Sapna, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Saben sudah terjawab. Oke, terima kasih. Jadi karena pertanyaannya sudah terjawab semua, mungkin selanjutnya akan kami tutup. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sabrina, udah semua? Sudah semua, Prof. Oke. Masih ada pertanyaannya terkait dengan RPP. Oke ya, kalau tidak ada, ya, cara ringkas ya, bahwa nanti pada saat kalian mengajar, ya, apakah dalam micro teaching maupun mengajar sesungguhnya pada waktu kegiatan PKM, maka harus dipersiapkan dulu RPP-nya. Nah, untuk menyusun RPP, kalian harus melihat kurikulum yang diberlakukan di sekolah tempat untuk melaksanakan PKM. Nah, di situ desainnya kadang-kadang setiap sekolah itu ada bermacam-macam, ada perbedaan. Tapi yang jelas simpelnya ya, di dalam RPP itu harus ada tujuan, artinya tujuan pembelajaran itu sebetulnya dengan melaksanakan pembelajaran dengan pokok bahasan X misalnya, itu tujuannya apa? Siswa diharapkan menjadi apa? Atau dapat apa? Ya, mampu apa? Gitu. Itu yang terpenting. Kemudian juga di dalam RPP itu juga tergambar konten atau isi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Ya. Kemudian kalian sebagai guru akan menggunakan metode pembelajaran seperti apa tadi sudah dijelaskan ya. Ada beberapa contoh tadi
yang disampaikan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasinya. Jadi setelah program atau proses pembelajaran dilakukan, ya, tentu guru itu harus melihat sampai sejauh mana yang disampaikan itu bisa diserap, bisa dipahami, bisa dimengerti oleh siswanya. Maka dia harus membuat atau menyusun instrumen berupa alat tes, ya, sebagai pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, tentu instrumen tadi disusun sesuai dengan pokok bahasan yang disampaikan oleh guru tadi. Nah, yang tidak kalah pentingnya diupayakan juga agar siswa kalian itu bisa memahami, maka harus disiapkan juga bahan ajarnya, modul singkatnya gitu. Ya, sama seperti kuliah sekarang sudah pegang buku semua kan? Sudah semua belum? Sudah kan? Nah, karena kita dari sana, ya, dalam proses belajar mengajar perencanaan pengajaran ini, ya, referensinya adalah buku. Nah, jadi nanti di sekolah juga demikian, atau paling tidak gurunya menyiapkan modul ajar sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang dibahas. Nah, itulah yang harus disiapkan pada waktu Anda akan mengajar, ya. Jadi yang terpenting RPP-nya dulu, ya. Oke? Masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu ya. Udah belum? Prof, mohon maaf, ini masih ada satu kelompok lagi yang harus presentasi. Oh iya, 2 kelompok ya, Mat? Iya, betul, Prof. Oh. Oke. Sekarang lanjut. Oke, untuk kelompok 12, boleh langsung share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Emri Arianto selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran dan Kak Anggri selaku asisten dosen. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul evaluasi pengajaran. Next. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Anissa Sari, saya sendiri Cahaya Mustika Ganasari, Melda Bikai, dan Sapna Adagia. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Yang pertama pengertian evaluasi, yang kedua tujuan dan fungsi, yang ketiga prinsip-prinsip dasar evaluasi pengajaran, yang keempat teknik-teknik evaluasi pengajaran, yang kelima ciri-ciri dan persyaratan evaluasi, yang terakhir tahap-tahap evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada materi definisi dari evaluasi pengajaran.
Evaluasi secara umum memiliki arti sebagai kegiatan dalam melakukan suatu proses penilaian untuk menentukan hasil berdasarkan hal tertentu yang sudah ditetapkan sebelum dilakukan proses evaluasi nyata dan terorganisir. Evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan kegiatan yang ketiga kegiatan tersebut berhubungan erat dengan proses belajar mengajar peserta didik, di mana pelaksanaannya dilakukan secara organisasi dan berurutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Next. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan evaluasi. Dalam program pengajaran yang dilakukan oleh guru, evaluasi berfungsi yang pertama, dasar pembimbingan dan penyuluhan. Maksudnya, landasan untuk memberikan arahan dan informasi kepada siswa dalam hal perilaku, pengetahuan, atau keterampilan tertentu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Itu maksudnya bertujuan untuk merangsang minat dan semangat belajar siswa agar mereka lebih bersemangat dalam mengeksplorasi pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, ada dasar penyusunan siswa berdasarkan kelompok homogen. Maksudnya digunakan sebagai pedoman untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, minat, atau karakteristik yang serupa agar pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka secara lebih efektif. Yang keempat, dasar pertimbangan kenaikan siswa. Maksudnya memberikan landasan untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa dan memutuskan apakah mereka siap untuk naik ke tingkat pendidikan atau jenjang selanjutnya. Yang kelima, diagnosis perkembangan siswa dan remedial pekerjaan siswa. Maksudnya berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, menilai kemajuan mereka, dan memberikan bantuan atau dukungan tambahan jika diperlukan untuk mengatasi kesulitan atau kelemahan yang mereka alami. Yang keenam, mengembangkan kurikulum. Maksudnya digunakan sebagai panduan dalam merancang dan mengembangkan struktur materi dan metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Next. Selanjutnya, menurut Sujana dalam bukunya menyebutkan bahwa fungsi evaluasi ditinjau dari pemanfaatan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi formatif. Fungsi formatif untuk memberikan bahan evaluasi bagi guru yang melakukan pengajuan untuk kemudian bisa memperbaiki proses pembelajaran serta mengadakan perbaikan untuk peserta didik dengan mengadakan remedial. Yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif yaitu untuk menentukan nilai bagi peserta didik sesuai dengan mata pembelajarannya, sehingga bisa memberikan laporan kepada para pihak yang membutuhkan seperti orang tua, kepala sekolah untuk kemudian bisa dijadikan sebagai bahan penentuan kelulusan setiap peserta didik. Yang ketiga ada fungsi diagnostik. Maksudnya untuk mempelajari dan memahami setiap latar belakang lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian jika sudah dipelajari dan dipahami bisa dijadikan acuan untuk memecahkan masalah. Karena adanya evaluasi itu sendiri untuk memperbaiki peserta didik ke depannya agar jika ditemukan masalah bisa diatasi dan dicarikan jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Terakhir ada fungsi penetapan. Yang dimaksud penetapan berarti peserta didik ditempatkan di situasi belajar yang tepat sesuai dengan hasil kemampuannya, tidak memaksakan kehendak peserta didik dan juga hasil dari proses selama ia belajar. Dari keseluruhan fungsi yang sudah dijelaskan, hampir semuanya memiliki kesamaan. Jika dikerucutkan, maka akan memiliki satu fokus yang sama, yaitu bagaimana fungsi tersebut berpengaruh terhadap siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Semua itu saling berhubungan satu sama lain. Next. Selanjutnya ada menurut Nana Sujana, ada beberapa tujuan dilakukan evaluasi dalam proses belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing peserta didik selama proses belajar, sehingga bisa mengetahui kecakapan apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang kedua, mengetahui keberhasilan siswa di sekolah.
apakah tersebut mengubah tingkah laku siswa tersebut atau tidak. Yang ketiga, dapat menjadikan dasar dalam melakukan tindakan setelah melakukan penilaian, sehingga bisa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan strategi dan metode belajar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan terakhir, sebagai bahan laporan dari pihak sekolah kepada pihak yang kepentingan lainnya. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar evaluasi pengajaran. Beberapa prinsip penilaian menurut Nuriyah 2014 yaitu yang pertama ada kepraktisan. Penilaian dikatakan praktis apabila dalam pelaksanaannya mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan tidak memakan biaya yang terlalu mahal. Contohnya seperti ujian nasional yang memakai teknik pembulatan dalam mengisi jawaban. Tidak akan praktis apabila diperiksa secara manual dan tidak menggunakan scanner. Sama halnya jika menggunakan tes esai yang diikuti oleh ratusan orang. Akan tidak praktis karena dalam pemeriksaannya haruslah manual dan bersifat objektif. Lalu yang kedua adalah keteradalan, reliable atau keteradalan memiliki arti konsisten dan dapat diandalkan. Maksudnya reliable dapat terjadi jika instrumen tes yang digunakan itu hasilnya tetap sama ataupun mendekati. Contohnya seperti jika kita melakukan penilaian terhadap jawaban esai peserta didik, lalu jika diperiksa hasilnya mendekati sama, maka baik tes maupun yang memberi nilai tes itu bisa dikatakan reliable. Lalu ada yang ketiga, validitas. Validitas merupakan kesimpulan dari tes yang diperoleh, sudah sejauh mana pengukuran tersebut sesuai. Macam-macam jenis validitas, yaitu misalnya ada validitas isi, rupa. Validitas isi berkaitan dengan isi tes yang mempresentasikan kemampuan siswa. Lalu validitas rupa mengacu pada alat atau bentuk dari penampilan instrumen yang digunakan. Lalu yang keempat ada Autentikan. Autentikan ini merupakan tingkat kesetaraan fitur pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Artinya, pembelajaran menggunakan metode yang diberikan banyak studi kasus sesuai dengan kehidupan dan mencerminkan kondisi sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Nah, prinsip penilaian lain yaitu terpadu. Artinya prinsip penilaian satu sama lain tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Penilaian juga harus dilakukan secara transparan dan terbuka bagi berbagai kalangan dan tidak ada rekayasa yang dapat menyembunyikan semua pihak. Penilaian juga harus menyeluruh dan berkesinambungan. Evaluasi harus terpantau, dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui perkembangan peserta didik karena jika dilakukan secara menyeluruh, dapat dibuat hasil perbandingan untuk menentukan tingkat hasil pencapaian siswa. Nah, penilaian juga harus akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sehingga tidak ada yang dimanipulasi nilainya. Boleh di next. Boleh di next. Nah, lalu ada pembelajaran, penilaian, dan evaluasi. Pembelajaran, balik lagi. Pembelajaran, penilaian, dan evaluasi. Saling berhubungan satu sama lain. Pengalaman belajar yang diraih oleh peserta didik selama belajar akan mempengaruhi kompetensinya. Lalu peserta didik akan dilakukan penilaian secara berkala melalui tes untuk melihat sejauh mana kompetensi yang didapatkan ketika belajar. Selanjutnya, kegiatan evaluasi dilakukan setelah proses pembelajaran dan penilaian dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Boleh di next.
Selanjutnya ada teknik-teknik evaluasi pengajaran. Ada dua macam teknik yang digunakan dalam evaluasi belajar, yaitu ada teknik tes dan non-tes. Teknik tes merupakan teknik yang dilakukan secara langsung dalam melakukan pengujiannya, sedangkan non-tes dilakukan secara tidak langsung atau tanpa dilakukan pengujian secara langsung. Yang pertama itu ada teknik tes. Teknik tes dilakukan untuk mengevaluasi siswa dengan melakukan pengujian kemampuan pada peserta didik melalui beberapa pertanyaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes merupakan alat dilakukannya sebuah penelitian yang bentuknya dapat berupa pengerjaan soal. Di dalam adapun bentuk teknik tes, yang pertama tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes yang membuat setiap siswa maupun peserta didik untuk memberi jawaban secara tertulis. Dalam tes tertulis dibedakan menjadi tes objektif dan tes subjektif. Pada tes objektif merupakan tes yang membuat siswa hanya menjawab jawaban benar atau salah yang ditampilkan atau disajikan. Yang termasuk tes objektif diantaranya itu meliputi tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, tes melengkapi, dan tes jawaban. Selanjutnya tes subjektif. Tes subjektif disebut juga tes esai karena menjawabnya harus dengan rangkaian kata dari pengembangan pengetahuan yang dimiliki masing-masing siswa. Yang kedua adalah tes kinerja. Tes kinerja atau tindakan merupakan tes yang menuntut peserta didik untuk melakukan praktek secara langsung. Penilaian kerja memiliki kelebihan sendiri dibanding dengan tes lainnya. Kemudian ada teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik kebalikan dari teknik tes. Jika pada teknik tes memantau hasil dari proses belajar, pada teknik non-tes berfokus pada proses dan belajar. Adapun jenis-jenis teknik non-tes, yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan proses pengamatan mengenai berbagai fenomena yang diselidiki. Tujuan dari adanya evaluasi agar dapat bertindak secara relatif dan reliable. Adapun tujuan dari adanya observasi dalam pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, mengumpulkan informasi terkait fenomena yang berhubungan dengan siswa. Yang kedua, untuk mengukur perilaku yang terjadi pada pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, menilai performa guru selama mengajar dan juga interaksinya. Keempat, menilai perilaku peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua, wawancara. Merupakan bentuk pendapatan penilaian non-tes yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, bagian partisipasi. Bagian partisipasi merupakan bagian yang dibuat untuk mengukur keikutsertaan peserta didik dalam proses mengajar. Yang keempat ada daftar cek, merupakan alat yang berisi aspek-aspek yang akan diamati oleh pendidik sehingga memudahkan pendidik dalam mengamati muridnya. Yang kelima adalah skala lajuan. Skala lajuan ini merupakan pencatatan menurut tingkat-tingkatnya. Yang keenam adalah skala sikap. Skala sikap adalah perilaku seseorang untuk melakukan suatu hal. Sikap yang perlu dinilai dalam proses pengajaran yaitu yang pertama adalah sikap terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, sikap terhadap guru pengajar. Hal yang perlu diperhatikan selalu sikap yang positif terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Yang keempat adalah sikap terhadap kasus yang berkaitan dengan materi pelajaran. Dan yang ketujuh adalah penilaian berbasis portofolio. Portofolio merupakan kumpulan rekaman catatan dokumentasi siswa selama belajar, mulai dari hasil tes, tugas-tugas, piagam penghargaan, sertifikat yang pernah diraih, dan lain-lain. Selanjutnya ada ciri-ciri dan persyaratan evaluasi pengajaran. Menurut Ari Kunto dan Jab 2010 menyebutkan bahwa evaluasi ini memiliki ciri-ciri dan persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, pada proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku untuk peneliti pada umumnya, sehingga proses evaluasi pengajaran juga sesuai dengan standar yang semestinya. Yang kedua, peneliti juga melakukan pemikiran yang relevan di mana peneliti harus melihat program yang diteliti sebagai satu kesatuan. Dan yang ketiga, diperlukan identifikasi komponen untuk mengetahui bagaimana keadaan dari objek yang sedang dievaluasi secara rinci. Yang keempat, pada saat pengambilan keputusan dengan standar kriteria dan tolak ukur. Yang kelima, hasil kesimpulan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai rekomendasi atau acuan untuk sebuah kebijakan yang akan datang. Yang keenam, standar atau kriteria atau tolak ukur diterapkan pada indikator sebelum melakukan penelitian, sehingga evaluasi harus dibuat matang. Dan yang terakhir, untuk proses penindaklanjutan, maka diperlukan sebuah rekomendasi dari hasil atau kesimpulan penelitian yang disusun secara dengan akurat.
Selanjutnya ada tahap-tahap evaluasi pengajaran. Secara umum, tahapan pada evaluasi pengajaran ada beberapa langkah. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Untuk melaksanakan evaluasi pengajaran, harus dilakukan penyusunan perencanaan terlebih dahulu secara baik dan juga matang, agar tidak terjadi kesalahan. Pada perencanaan evaluasi pengajaran biasanya terdiri dari beberapa jenis kegiatan. Tahap yang kedua, menentukan tujuan dari pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan yang kedua adalah menetapkan tujuan. Tujuan ini penting sebelum pelaksanaan agar mengetahui bagaimana cara pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan harus dibuat secara tegas dan jelas serta menjadi dasar dari penentuan arah, ruang lingkup dari materi, jenis atau model, dan karakter alat penilaian. Kemudian tahap yang ketiga adalah menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi yang disusun bertujuan sebagai gambaran serta berhubungan pula dengan materi yang diberikan guru yang dilihat dari hasil evaluasi atau penilaian. Jika materi penilaian tidak berhubungan dengan materi pembelajaran dan materinya terlalu banyak, maka akan berakibat pada penilaian yang kurang baik dan kurang maksimal. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi dalam kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, menyusun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 2, memilih materi esensial, dan ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kemudian tahapan yang keempat adalah uji coba dan analisis soal. Sebelum pelaksanaan yang sebenarnya terjadi, maka perlu diadakan uji coba di lapangan terlebih dahulu. Uji coba ini bertujuan untuk melihat seberapa baik soal tersebut, apakah perlu diubah ataupun diperbaiki jika ada yang kurang baik. Kemudian apabila soal tersebut sudah beberapa kali diuji dan direvisi, maka dapat dikatakan soal tersebut merupakan soal yang baik. Uji coba ini juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pada tiap-tiap soal. Boleh next. Kemudian tahap yang kelima adalah pelaksanaan evaluasi. Setelah sebelumnya direncanakan, maka selanjutnya adalah melakukan evaluasi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jenis evaluasi yang digunakan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan. Kemudian pelaksanaannya juga diperlukan monitoring atau pengawasan sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Tahap yang keenam adalah pengolahan data. Setelah pelaksanaan evaluasi berlangsung, maka saatnya merubah hasil evaluasi tersebut menjadi data yang dapat dimengerti dan memiliki makna. Bentuk data kualitatif harus diproses dan dianalisis dengan kualitatif. Begitu pula dengan bentuk data kuantitatif dilakukan dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Kemudian tahap yang ketujuh adalah penafsiran hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang telah didapatkan melalui proses pengolahan akan ditafsirkan atau diberikan pernyataan mengenai hasil tersebut. Interpretasi dalam evaluasi telah ditentukan secara sistematis dan rasional. Interpretasi ini dapat dilakukan sebelum pelaksanaan evaluasi atau bisa juga dengan melihat dari hasil-hasil yang diperoleh saat evaluasi berlangsung. Pada penafsiran, ada dua jenis penafsiran data, diantaranya yaitu satu penafsiran kelompok yang bertujuan untuk mengerti sifat kelompok yang didasarkan pada hasil evaluasi. Kemudian yang kedua, penafsiran individual, yaitu kegiatan yang dilakukan secara individu saja, seperti pada bimbingan dan penyuluhan atau situasi klinis lain, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa dan kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian tahap yang ke-8 adalah pelaporan hasil. Semua hasil atas kegiatan harus diberitahukan kepada pihak yang berkaitan, seperti kepada pimpinan sekolah, orang tua, siswa, dan juga yang lain.
Laporan tersebut bertujuan memberikan informasi yang akan berguna untuk langkah pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan untuk kedepannya. Bukan hanya itu, siswa juga harus mengetahui laporan hasil tersebut untuk mengetahui kemampuan serta dapat melihat kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya, agar dapat menjadi dasar kemana arah selanjutnya yang akan dituju. Boleh di next? Nah, berikut adalah contoh layout kisi-kisi soal. Di sini saya mengambil kisi-kisi soal dari jurusan Dasar-Dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Dalam kisi-kisi soal terdapat atasnya itu ditulis nama sekolah, tahun pelajaran, kelas atau semester, dan kemudian mata pelajarannya. Kemudian dituliskan juga elemen-elemen serta capaian pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian di tabel dituliskan ada nomor, tujuan pembelajaran, indikator soal, bentuk soal, serta nomor soalnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand, kemudian menyebutkan nama, kelompok, serta pertanyaannya. Boleh, Nela. Oke, saya Rini Kanela Pitaloka dari kelompok 9. Izin bertanya, sejauh mana evaluasi pengajaran mempertimbangkan konteks dan tantangan spesifik yang dihadapi guru seperti sumber daya yang terbatas, rasio guru dan siswa yang tinggi, atau latar belakang siswa yang beragam? Terima kasih. Terima kasih, Nela. Selanjutnya boleh Marina. Baik, perkenalkan nama saya Marina Aska dari kelompok 8. Tadi kan sudah dijelasin ya mengenai materi evaluasi pengajaran. Nah, izin bertanya, bagaimana sih cara menerapkan hasil evaluasi agar praktik pengajaran itu bisa menjadi lebih baik gitu di masa mendatang? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Marina. Selanjutnya Firman. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Firman Aulia Mulyawan dari kelompok 11. Izin bertanya kepada kelompok 12. Pertanyaannya itu, apakah sistem evaluasi pengajaran perlu didesain ulang agar lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi berbagai model dan gaya mengajar yang inovasi? Terima kasih. Selanjutnya Rafli. Oke, perkenalkan nama saya Ratmo Mutakin dari kelompok 6. Ingin bertanya sedikit, jadi seberapa efektif sih sistem evaluasi pengajaran saat ini dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong pengembangan profesional guru secara berkelanjutan? Baik, terima kasih pertanyaannya Rafli. Selagi kami mencari jawaban berikut, ada video Inspiring Teacher. Saya bicara kepada mereka. Ibu dulu orang susah, ibu juga dulu susah. Ibu belajar dari susah itu harus tertantang untuk menghadapi masa depan seperti itu. Kamu harus belajar, terus belajar. Setelah SD ini, kamu jangan hanya sampai SD saja, lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, kalau bisa sampai ke perguruan tinggi. Saya ngomong seperti itu. Kita boleh susah, tapi jangan mau hidup susah. Kita harus survive, harus semangat belajar begitu. Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Fruniatio. Saya guru tangan pengharapan di FLC Kaunda. Saya mengajar di tempat ini kurang lebih sudah 9 bulan.
Pertama, saya datang ke tempat ini, saya prihatin sekali dengan pendidikan anak-anak di desa ini. Karena sudah bertahun-tahun anak-anak ini ditelantarkan. Guru-guru yang mengajar di sini tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang guru. Mereka hanya datang hanya untuk sebatas hanya kasih ujian sekolah saja, setelah itu mereka kembali lagi ke kota. Dan hal itu membuat anak-anak itu tidak bisa membaca. Kenal huruf saja mereka tidak bisa, Pak. Yang paling memprihatinkan yang saya rasa miris sekali itu, Pak, anak-anak yang tidak bisa baca, mereka paksa untuk ikut ujian. Seperti dinaikkan kelas saja begitu, Pak. Bayangkan, Bapak, huruf saja mereka tidak tahu. Bagaimana mereka mau ikut ujian? Saat ini di pagi ini sudah bisa lihat secara langsung di kampung ini tidak ada guru. Alasan yang selalu ia bilang tugas-tugas tambahan. Datang mengajar 1, 2, 3 hari keluar lagi. Yang paling fatal lagi 2 tahun berturut-turut 2017-2018 ini anak-anak ini sama sekali tidak mengikuti ulangan. Sama sekali tidak ikut ulangan kok bisa naik kelas. Terus sampai saat ini tidak ada raportnya. Tidak ada raport, coba Bapak bisa langsung ke sekolah bisa cek. Tidak ada raport, bagaimana kita bisa tahu nilainya di mana. Orang tua bisa tahu, oh ini nilai mata pelajaran ini yang kurang. Kita bisa, tidak ada sama sekali, tidak ada raportnya. Salah satu kendala itu mereka tidak betah di tempat. Tidak ada bertahan di kampung, di tempat tugas, di sekolah. Paling banyak mereka ada di kota. Bisa sampai 2-3 bulan, baru 1 kali masuk. Kasih ajar anak-anak 1 minggu, itu paling banyak sudah 1 minggu. Kami tidak menyangkal guru-guru PNS, artinya pendidikan ilmu pengetahuan yang ada sih ada. Cuma mereka tidak betah. Tidak betah di tempat untuk benar-benar menerapkan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka untuk anak-anak. Ya, kesan pertama saya datang ke tempat ini, saya masuk ke kelas, saya lihat anak-anak mereka belajar itu, Bapak mau kenal huruf saja, saya tulis huruf A di depan, saya tanya, anak-anak ini huruf apa? Mereka diam, hening saja seperti itu. Saya tanya lagi, ini huruf apa? Mereka lihat saya, anak-anak, saya panggil mereka untuk ya coba untuk ini kita lihat, ini huruf A namanya. Setelah itu saya coba untuk rangkai huruf lagi yang abjad dari A sampai Z. Ternyata tidak ada satupun yang tahu huruf itu. Akhirnya saya menjalankan program Tangan Pengharapan, program mengajar Saya Suka Membaca. Di situ saya mengajar anak-anak untuk mengenal huruf dengan metode-metode yang diajarkan dalam SSM itu. Kita bernyanyi sambil mengenal huruf. Contoh materi hari ini, kita belajar huruf K. Besok lagi kita tanya, mereka tidak tahu. Besok lagi kita tanya lagi, mereka tidak tahu. Jadi harus butuh istilahnya pengulangan seperti itu. Jadi saya mencoba lagi, saya terus mencoba. Akhirnya anak-anak itu bisa dikatakan perubahan itu sangat luar biasa. Saya sangat terharu ketika saya di kelas. Yang dari awal saya berpikir, yang pertama saya ajar mereka K saja mereka tidak tahu, huruf saja mereka sudah tahu. Sekarang mereka sudah bisa merangkai kata, 1 kata, 2 suku kata, bahkan bisa membaca ya meskipun belum terlalu fasih. Saya rasa itu saya sangat senang sekali. Saya tidak lihat secara keseluruhan, tapi anak saya, 2 anak saya, 1 kelas 1, dan 1 sudah kelas 3. Itu saya uji di rumah itu sudah sangat luar biasa sekali. Ketika pulang sekolah saya sudah langsung cek, saya langsung uji kembali itu sudah. Baca sudah sangat oke sekali. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, masanya saya juga. Itu sampai kelas 5 pun belum tahu baca. Ya, saya berharap tunas-tunas bangsa ini, mutiara-mutiara hitam di tanah Papua, khususnya di Desa Kaunda ini, bisa menjadi seorang pemimpin ya, bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa keesokannya. Mereka bisa menggantikan saya, posisi saya sebagai seorang guru, dan bisa membangun
harapan dan para donatur yang selalu support saya sebagai guru pedalaman dan selalu support pendidikan di desa ini. Salam tangan pengharapan, live a better life. Ya, baik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rafli kelompok 6. Pertanyaannya tadi, seberapa efektif sistem evaluasi pengajaran saat ini dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong pengembangan profesional guru secara berkelanjutan? Jadi jawabannya itu sistem evaluasi pengajaran di Indonesia saat ini belum efektivitas dalam mengatasi sistem evaluasi pengajaran. Kemudian ada juga beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama konstruktivitas umpan balik. Umpan balik yang diberikan dalam sistem evaluasi pengajaran harus konstruktif dan membantu guru dalam peningkatan mutu pengajaran. Namun beberapa guru merasa bahwa umpan balik ini tidak konstruktif dan tidak membantu dalam peningkatan mutu pengajaran. Kemudian yang kedua, pengembangan profesional guru. Sistem evaluasi pengajaran harus membantu guru dalam pengembangan profesionalnya. Namun, beberapa guru merasa bahwa sistem evaluasi pengajaran tidak membantu dalam pengembangan profesional guru. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam implementasi. Sistem evaluasi pengajaran di Indonesia saat ini masih mengalami beberapa kesulitan dalam implementasinya, sehingga beberapa guru merasa bahwa sistem evaluasi pengajaran tidak efektif karena adanya beberapa kesulitan, seperti dalam pengumpulan data, penilaian, dan pengembangan profesional guru. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas sistem evaluasi pengajaran, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem evaluasinya yang konstruktif. Jadi, sistem evaluasi harus memiliki umpan balik yang konstruktif, relevan, dan membantu guru dalam peningkatan mutu pengajaran. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem evaluasi yang efektif. Sistem evaluasi pengajaran harus efektif dalam membantu guru dalam peningkatan mutu pengajaran dan pengembangan profesionalnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sistem evaluasi yang membantu pengembangan profesional guru. Sistem evaluasi pengajaran harus membantu guru dalam pengembangan profesionalnya. Sistem evaluasi harus memiliki proses yang membantu guru dalam pengembangan profesionalnya seperti pendidikan, pengalaman, dan kompetensi. Jadi kira-kira seperti itu jawabannya kepada Rafli. Apakah sudah cukup terjawab? Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nela kelompok 9. Pertanyaannya, sejauh mana evaluasi pengajaran mempertimbangkan konteks dan tantangan spesifik yang dihadapi guru, seperti sumber daya yang terbatas, rasio guru-guru yang tinggi, atau latar belakang siswa yang beragam? Jawabannya, evaluasi pengajaran mempertimbangkan konteks dan tantangan spesifik yang dihadapi guru, seperti sumber daya yang terbatas, rasio guru-siswa yang tinggi, atau latar belakang siswa yang beragam. Evaluasi pembelajaran memungkinkan guru untuk mengidentifikasi strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, seperti menggunakan multimedia dan teknologi dalam pengajaran untuk membuat belajar lebih menarik dan efektif. Guru juga dapat menyesuaikan rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan khusus siswa, seperti siswa dengan kecepatan belajar yang berbeda atau kebutuhan khusus lainnya. Dengan memperhatikan keberagaman siswa, guru dapat memberikan perhatian yang lebih baik dan memberikan dukungan yang sesuai agar setiap siswa dapat mencapai potensi mereka. Evaluasi pembelajaran memiliki dampak yang signifikan pada kualitas pengajaran di lingkungan pendidikan, membantu guru untuk mengintrospeksi dan menilai diri sendiri, dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada siswa. Kak, sudah jelas, Nela? Ya, sudah. Terima kasih, Sapna. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Firman, kelompok 11. Jadi, tadi pertanyaannya, apakah sistem evaluasi pengajaran perlu didesain ulang agar lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi berbagai model dan gaya mengajar yang inovatif? Jadi jawabannya, sistem evaluasi pengajaran perlu didesain ulang agar lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi berbagai model dan gaya mengajar yang inovatif.
Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum mengubah sistem evaluasi pengajaran, perlu dilakukan studi kasus untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang harus diatasi. Terus yang kedua, perlu dilakukan pemantauan dan pengumpulan data tentang gaya mengajar yang inovatif yang sudah digunakan oleh guru-guru yang berhasil. Kemudian yang ketiga, perlu ditetapkan standar yang mengacu pada kinerja guru, kinerja siswa, dan kinerja sistem pendidikan. Standar ini harus fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Terus yang keempat, prosedur evaluasi harus dibuat dengan fleksibel dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Prosedur ini harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Cukup sekian dari jawaban saya. Apakah sudah terjawab, Firman? Sudah, makasih Melda. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marina, kelompok 8. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menerapkan hasil evaluasi pengajaran untuk memperbaiki praktik pengajaran di masa depan? Nah, yang pertama itu caranya analisis hasil evaluasi. Belajar dengan seksama hasil evaluasi pengajaran, baik dari penilaian diri sendiri, observasi rekan guru, maupun umpan balik dari siswanya. Yang kedua itu tetapkan area perbaikan, prioritas. Dari hasil analisis, ditemukan area-area pengajaran yang paling penting untuk diperbaiki seperti penguasaan materi, strategi harmonisasi, pengelolaan kelas, dan juga penggunaan media, serta lain-lain. Nah, yang ketiga adalah rumuskan tujuan dan rencana aksi perbaikan. Tetapkan tujuan perbaikan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Susun rencana aksi yang rinci mencakup strategi, metode, dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, akses sumber daya yang mendukung. Manfaatkan sumber daya yang tersedia seperti pelatihan, lokakarya, mentoring, literatur, ataupun sumber belajar online. Yang kelima, implementasi rencana perbaikan. Terapkan rencana perbaikan dalam praktik mengajar sehari-hari secara konsisten dan terukur. Lalu yang keenam, refleksi dan penyesuaian. Evaluasi kembali praktik mengajar setelah menerapkan rencana perbaikan. Lakukan refleksi atas hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan masih perlu disempurnakan. Sesuaikan strategi dan rencana perbaikan jika diperlukan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, evaluasi secara berkelanjutan. Lakukan evaluasi secara berkala, baik evaluasi diri maupun dari pihak lain. Gunakan hasil evaluasi untuk merencanakan tujuan dan rencana perbaikan berikutnya. Apakah sudah terjawab, Marina? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Muhammad, kalau sudah tuntas, tidak ada lagi pertanyaan. Kita akhiri ya. Mat? Prof, untuk UTS-nya bagaimana ya, Prof? Kita minggu depan udah UTS. Ya, dari awal aja. Disiapkan dari awal ya. Sistematikanya maksudnya gimana, Prof? Kita Ya, ngerjain semua bahannya dari awal. Seperti apa bentuknya ya itu nanti. Ya. Oke ya. Baik. Oke. Ya. Oke, semuanya. Kita akhiri pertemuan ini. Sampai jumpa minggu depan. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama.